Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah perpajakan 2 dengan materi yaitu PPH pasal 22 mengenai impor, bendaharawan dan industri tertentu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Syahrul dengan NIM C1C024102. Baiklah, untuk pembahasan pada materi kali ini yaitu terdiri dari pengertian PPH pasal 22, perhitungan PPH pasal 22 berupa impor, perhitungan PPH pasal 22 bendaharawan, dan terakhir yaitu perhitungan PPH pasal 22 mengenai industri tertentu. Pertama yaitu pengertian PPH pasal 22. PPH pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Adapun dasar pemungutan PPH pasal 22 yaitu sebagai berikut. Pertama, ada nilai impor, kedua harga jual lelang, dan terakhir harga pembelian. Kedua yaitu perhitungan PPH pasal 22 atas impor. Di sini ada 5 perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan PPH pasal 22 atas impor barang tertentu sesuai dengan PMK nomor 34 garis miring PMK nomor 10 strip tahun 2017. Dengan perhitungannya yaitu PPH pasal 22 dengan tarif 10% dikali nilai impor dengan atau tanpa API. API di sini merupakan angka pengenal impor. Yang kedua yaitu perhitungan PPH pasal 22 atas barang tertentu lainnya yang ditentukan. Berarti ini berbeda dengan yang pertama, ini barang selain yang ditentukan oleh PMK nomor 34 garis miring PMK nomor 10 garis miring 2017. Dengan perhitungan yaitu PPH pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor dengan atau tanpa API. Ketiga yaitu perhitungan PPH pasal 22 atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan API. Perhitungannya yaitu PPH pasal 22 sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Keempat, perhitungan PPH pasal 22 atas barang selain barang pada poin 1, 2, dan 3 yang telah disebutkan di atas. Yaitu dengan rumus PPH pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor dengan API. Terakhir yaitu perhitungan PPH pasal 22 atas barang impor yang tidak dikuasai. Dengan rumus yaitu PPH pasal 22 sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Baiklah, ini contoh perhitungannya yaitu pada tanggal 1 Juni 2019 PT Tomang mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 10.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang tertentu yang masuk lampiran 2 PMK nomor 34 garis miring PMK nomor 10 garis miring 2017. Biaya angsuran yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu 1 US dollarnya sama dengan Rp10.000. Hitung PPH pasal 21 yang dipungut jika PT Tomang memiliki API. Yang kedua, jika PT Tomang tidak memiliki API. Untuk perhitungannya yaitu pertama kita hitung harga fakturnya tadi 10.000 US dollar, biaya asuransinya 5% dari harga faktur, 5% dikali 10.000 US dollar didapat 500 US dollar. Biaya angkut atau freight 10% dari biaya harga faktur
diperolehlah sebesar 1.000 US dollar, sehingga total CIF-nya atau cost insurance dan freight-nya sebesar 11.500 US dollar. Kita rubah ke dalam pecahan rupiah, tadi satu rupiahnya sebesar 10.000 rupiah. Berarti kita kalikan 11.500 US dollar dikalikan sebesar 10.000 rupiah. Diperolehlah sebesar 115 juta rupiah. Tadi biaya masuknya sebesar 20% dari 115 juta rupiah diperoleh sebesar 23 juta rupiah, dan biaya masuk tambahan sebesar 10% dari 115 juta rupiah diperoleh sebesar 11 juta 500 ribu rupiah. Kita totalin dari 115 ditambah 23 juta ditambah 11 juta 500, diperolehlah nilai impor sebesar 149 juta 500 ribu rupiah. Untuk perhitungannya, PPh pasal 22 jika PT Tomang memiliki API, yaitu 2,5% dikali 149.500 sama dengan PPh pasal 22-nya sebesar 3.737.500. Yang kedua yaitu perhitungan PPh 22 jika PT Tomang tidak memiliki API, sebesar tarifnya tadi 7,5% dikali nilai impornya sebesar 149.500, diperolehlah sebesar 11.212.500. Itu PPh 22 jika PT Tomang tidak memiliki API. Yang ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 22 yaitu bendaharawan. PPh pasal 22 bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari APBN atau APBD. Tarif PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah terhadap transaksi pengadaan adalah sebagai berikut. Pertama, 1,5% dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, 3% dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Tarif ini dapat berbeda jika diatur dalam ketentuan khusus seperti transaksi impor barang, transaksi komoditas tertentu, atau sektor industri yang spesifik. Untuk perhitungannya, ini contoh soalnya yaitu bendahara pemerintah membeli barang dari penyedia yang memiliki NPWP dengan nilai 90 juta rupiah dan belum termasuk PPN 11% dengan ketentuan sebagai berikut. Harga barangnya 90%, kita hitung dari 11% dari 90 juta diperolehlah PPN 11%-nya sebesar 9.900. Jadi total yang harus dibayarkan sebesar 99.900. Untuk PPh pasal 2 terutangnya, karena memiliki NPWP, tarifnya dikenakan 1,5%. Jadi kita kalikan 1,5% dikalikan harga barang yang tidak termasuk dengan PPN-nya sebesar 90 juta, diperolehlah PPh terutangnya sebesar 1.350.000. Maka jumlah pembayaran yang harus dibayarkan adalah dari 99.900 yang termasuk PPN kita kurangi dengan potongan PPh pasal 22 terutang, diperoleh sebesar 98.550.000 rupiah. Yang terakhir yaitu perhitungan PPh pasal 22 atas industri tertentu. Kegiatan usaha atau industri lainnya, PPh pasal 22 yang dikenakan atas penjualan barang hasil produksi kepada distributor atau pihak lain. Pemungutan pajak dalam hal ini dapat berupa produsen atau badan uang yang diatur oleh pemerintah. Industri tertentu tersebut meliputi sektor yang memiliki pengawasan khusus seperti industri semen, kertas, baja, otomotif, dan sebagainya, yang dijelaskan secara rinci dalam PMK terkait. Untuk perhitungannya yaitu ada dua, perhitungan atas penjualan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, perhitungan atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan di Dirjen Pajak. Yang pertama yaitu PPh pasal 22 atas penjualan kertas hasil produksi dalam negeri. Rumusnya yaitu PPh pasal 22 sama dengan 0,25% dikali DPP PPN
tidak final. Kedua, PPh pasal 22 atas penjualan baja. Rumusnya yaitu PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Ketiga yaitu PPh pasal 22 atas penjualan barang otomotif hasil produksi dalam negeri. PPh 22 sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang terakhir yaitu PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis obat-obatan dalam negeri. PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Untuk yang kedua yaitu ada perhitungan atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir berupa bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pungutan PPh pasal 22 kepada agen atau penyalur bersifat final. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Ini rumusnya yaitu PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Untuk soalnya yaitu PT ABC merupakan perusahaan baja dan menjual produknya ke PT DEF senilai 300 juta rupiah dengan PPN 11%. Bagaimana untuk perhitungan PPh pasal 22-nya? Jawabannya nilai jual sebelum PPN 300 juta, PPN-nya tadi 11%, tarif PPh industri bajanya dikenakan 0,3%. Untuk perhitungannya yaitu kita kalikan PPN-nya 11% dari 300 juta diperolehlah sebesar 3.300.000. PPh pasal 22 dua-duanya yaitu 0,3% dikalikan PP apa nih penjualan penjualan yang belum termasuk dengan PPN-nya sebesar 300 juta rupiah. Diperolehlah PPh pasal 22-nya yaitu 900.000 rupiah. Total pembayarannya yaitu nilai jual ditambah PPN dikurangi PPh pasal 22. Yaitu nilai jualnya tadi 300 juta rupiah ditambah PPN-nya 3.300.000 dikurangi dengan 900.000 rupiah. Diperolehlah untuk total pembayarannya sebesar 302 juta 400.000 rupiah. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.